Kalian masih ingat wanita ini? Satu kata, anjing kurap. Kok kau bilang anjing kurap, Pung? Lah dia kan bikin puisi kemarin judulnya anjing kurap. Ya apa salahnya kalau kau bilang satu kata anjing kurap? Kan biasa gitu kan kalau main tebak-tebakan Joko Widodo berhasil. Bapak Prabowo tegas. Iya kan? Jadi sesuatu yang identik dengan orang tersebut. Kang Deddy Mulyadi kerja keras. Saritem anjing kurap. Kalau ngelihat dia, aku ingat sama anjing kurap. Kalau kuliah anjing kurap, ingat aku sama dia. Makanya bikin puisi itu yang etis dong. Puisi judulnya anjing kurap. Ya aku bikinlah puisiku judulnya Baby Betina. Tapi jujur aja, Bah, laku keras puisiku itu. Padahal isinya entah apa-apa aja. Gara-gara puisi aku kemarin, biar tahu kalian banyak yang ngirim puisi sama aku. Pung, tolong dulu bacakan, Pung. Ya, aku bikinlah sekaligus apa sayembara, ya kan? Mana yang paling bagus, ya kan? Kebetulan pemenangnya anak Medan, si Martin namanya. Gara-gara puisi itu juga si Martin beli baju sama aku. Ku bacakan puisinya, Pung, ku belilah kaosmu itu 10 katanya. Gara-gara dibacanya puisi si Martin, pikirnya kayak gitu kan. Begitu dibacanya puisiku, ku belilah bajunya. Laku bajuku 10 dibikin si Martin. Selamat memakai, Martin. Dan sekarang Saritem berulah lagi. Dia bikin berita judulnya itu mati ngibul ala Jokowi. Ngibul, teriak ngibul nih, di bangsa ini udah terbiasa maling teriak maling, dinasti teriak dinasti, korupsi teriak korupsi. Ngibul sekarang teriak ngibul. Lapet. Rujak menon lapet nih. Maksudnya lapek yang dibikinnya maksudnya. Mana tahu dibikin lapek, ya kan? Lapek itu kan kue dari apa namanya? Dari beras ketan, ya kan? Itulah rujak-rujak gitu loh maksudnya. Sebentar dulu, Bung, bahasa apa itu? Itu bahasa Jerman. Nah, sekarang ya kan kita akan buktikan ya, siapa yang tukang bohong, siapa yang tukang ngibul ya. Jadi, aku punya hak juga dong bikin judul konten ini mati ngibul ala Sarita. Nggak usah aku bikin ala Saritem, ala Sarita. Ku buktikan dulu ya apa kibulan-kibulan beserta kelompokmu. Ya, ini lihat. Ini videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Uta Ulasan Berita. Apa kau bilang unta? Bagus dulu ah. Unta kau bilang. Unangan melina. Ya, kali ini kami masih akan mengulas soal ijazah palsu Jokowi, meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan keputusan untuk SP3 ya. Kasus ini dihentikan dikarenakan sudah dinyatakan ijazah Jokowi. Udah SP3. Surat perintah penghentian penyidikan. Sakit kali hatinya, Bah. Mereka lapor ke Bareskrim, ternyata Bareskrim mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Pantaslah membabi buta orang ini, ya kan? Mak, ngeri kali membabi buta, udah haram cacat lagi. Baby haram.
Buta cacat. Baby buta udah haram cacat lagi ya kan? Identik gitu, bukan otentik ya, ternyatakan identik. Namun polemik terus bergulir pastinya ya, karena barangnya sendiri, ijazahnya itu sampai detik ini belum dikeluarkan. Justru yang dikeluarkan yang lainnya lagi ya. Yang terbaru ini dikeluarkan ada transkrip nilai Jokowi, kemudian ada bukti bayar SPP Jokowi dan lain sebagainya. Termasuk survei nih. Survei ini andalan Jokowi ya, selain buzzer ya. Selain buzzer. Buzzer kau bilang. Mulut kau itu kuisap lah nanti itu. Ngomong kau itu sembarangan kau bahasa. Sebentar dulu Bung, mau kau ngisap mulutnya itu. Maksudku itu kata-katanya kuisap, kuolah lagi di dalam narasiku dan itu kulempar lagi sama dia. Itu kan kata-kata kiasan itu. Tapi kayaknya aku mendengar sesuatu yang mengandung yang aneh-aneh deh Bung. Mau kau isap mulutnya itu, Bung? Bukan mulutnya ku isap, kata-katanya ku isap. Ku bilang tadi Bapak Jokowi identik dengan berhasil, Prabowo identik dengan tegas. Kan begitu, ya kata-kata identik dengan mulut. Itu aja susah kali mengerti kali. Apa dibilangnya tadi? Ya, yang diminta adalah ijazah, tapi sekarang dikeluarkan transkrip nilai, dikeluarkan lagi bukti SPP. Nah sekarang, ya kan, bicara kemarin masalah ijazah, ya, ketahuan bahwasanya ijazah yang kalian analisa itu hasil fotokopi. Lalu kalian larikan lagi semuanya itu ke mana? Ke skripsi. Setelah deskripsi, ya kalian permasalahkan lagi. Suryo kemarin mempermasalahkan apa? Akte kelahiran. Datang lagi siapa itu yang apa? Guru besar USU itu yang ngomongnya belepotan. Apa dibilangnya? Kenapa nama Joko Widodo? Namanya itu harusnya Joko Widodo. Itu The Joko, DJ. Kalau Joko berarti tulisannya bacanya Yoko. Ku bilang lah, sedangkan namamu Yusuf tulisannya YUSUF bukan YOESOEF. Error. Leset kau. Indikator sudah keluar juga ini ya, bahwa hasilnya survei tersebut 69,7%. Nanggung banget ya, nggak sekalian 70%. 69,7% warga tidak percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Nah ini itulah namanya survei, betul-betul survei. Survei itu nggak ada yang genap, nggak kayak yang dibikin kawanmu sih Refli Harun. Ini namanya survei 69,17%. Yang dibikin si Refli Harun itu kan 98%. Percaya ijazah Joko Widodo palsu. 2% percaya asli. Padahal juga surveinya itu nggak terverifikasi. Dia bilang apa? Inilah senjata dari Joko Widodo survei. Selain dari buzzernya. Udahlah Saritem. Orang lebih percaya survei itu daripada survei si Refli Harun. Kalian bilang senjata. Dari dulu survei itu dipakai. Semua pilkada itu dipakai. Pilpres itu dipakai. Pileg itu dipakai. Apa lagi yang mau kau sanksikan? Sedangkan survei kalian yang dibikin sama si Refli Harun baru sekarang dipakai. Yang milih pun juga orang-orang bongak, bodoh, tolol, goblok, kurang cerdas dan tidak cerdas sama sekali. Karena apa? Karena yang memilih itu ya follower dia. Ya otomatis ya pilihannya memihak sama dia. Lapet.
Enggak aja kerjamu. Lanjut. Sudah dikeluarkan, tapi ijazahnya belum dikeluarkan. Ini sampai kapankah kebohongan ini akan terus berlanjut begitu ya? Apakah akan terus dibawa sampai mati begitu ya? Makanya judul UTA kali ini adalah Mati Ngibul ala Jokowi. Jadi judul UTA kali ini adalah Mati Ngibul ala Sarita. Mau ngomong apa kau? Mati Ngibul ala Sarita. Sarita anak nakal, mulutnya penuh racun. Ayo segera tangkap, jangan diberi ampun. Sarita tukang ngibul, mulutnya penuh racun. Ayo segera tangkap, jangan diberi ampun. Ayo semua, Sarita tukang ngibul, mulutnya penuh racun. Ayo segera tangkap, jangan diberi ampun. Teret, teret, teret. Aduh, orang ini kan juga suka kali menciptakan lagu, ya kan? Lagunya ini, apa namanya? Ganyang, 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 fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. Nanti diganti liriknya, nadanya itu juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Apapun liriknya, nadanya itu aja. Aduh, tepuk tangan dulu untuk Opung Parvela. Mau pula kalian tepuk tangannya. Aduh, Sarita, Sarita, ya. Jadi kita akan buktikan ya banyak sekali kebohongan-kebohongan dari spesies yang sejenis dengan Sarita. Yang spesies dengan dia Rismon, Roy Suryo, Egy Sujana, Kurnia, Stompel. Rizal Fadila. Kebohongan yang pertama, ya, kebohongan yang pertama adalah si Rizal Fadila, wakil ketua TPUA, ya, mangkir hari pertama dikarenakan menabrak sepeda motor. Ngibul pertama ala Rizal Fadila. Sampai sekarang nggak pernah kita tahu siapa yang nabrak. Nggak tahu kita kebenarannya, entah dia ditabrak sepeda motor atau dia yang nabrak sepeda motor. Bayangkan kalian yang jalan kaki yang nabrak sepeda motor. Itu bohong pertama, ya kan? Setelah itu, ya, bohong kedua. Bohong keduanya itu, ya, waktu siapa namanya itu si Egy Sujana. Egy Sujana, waktu mereka menggeruduk UGM katanya, nggak datang Egy Sujana, kata si Kurnia, ya, di dalam bus waktu itu mengatakan bahwasanya Egy Sujana sedang dilakukan pemeriksaan. Tapi alhamdulillah sore ini dibebaskan. Nggak datang ke Jogja, nggak datang ke Solo. Katanya Egy Sujana sedang menghadapi pemeriksaan. Halah, Kurnia. Lihat ini ya, kita dengarkan dulu ini. Ini surat panggilannya Bang Egy. Ini surat panggilannya. Surat panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Doktor ya Egy Sujana Mastal SH MSI. Sebentar dulu, apa katanya presiden kita? Mak, di boykot si Egy Sujana, Pak. Bukannya si Anies yang mau kalian jadi presiden. Egy Sujana jadi presiden.
Presiden kita katanya negara mana itu? Kapan pemilihannya? Kapan dilantik? Tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi. Ya, perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat, beliau mendapatkan panggilan. Ya, panggilan itu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu, maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Masal SHMSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak saya disebutkan bebaskan ya, Bang Damai ya, dibebaskan ya. Memang kita ini gara-gara kondisi ya, aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara. Tapi bisa dipastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Oke, ini ada baru apa katanya dibebaskan. Kemarin ditangkap, besok dibebaskan. Pembohong, tukang ngibul. Kurnia tukang ngibul. Sampai ditunjukkan ya kan. Nah, ini surat panggilannya nih. Ini surat panggilannya. Surat panggilannya nih. Ini surat panggilannya. Cerot. Surat panggilan. Begitu mau pergi ke apa namanya ke Jogja katanya ya kan ditahan ya kan, dipanggil polisi ya. Setelah itu besoknya begitu pulang dari Solo dari rumah Bapak Jokowi udah dibebaskan. Pengecut mau kalian jadikan presiden. Kurang cerdas. Atau bahkan tidak cerdas sama sekali. Sekarang kita lihat lagi nih ya, si Rismon ya. Apa kebohongannya si Rismon? Kita lihat dulu masalah ijazahnya. Aduh, mon. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas Digital Forensic and Infosec, DFIS, yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos. Investigasi pun dimulai. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Apa katanya? Tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Amal. Itu investigasi dari mereka ya. Bukan aku yang melakukan investigasi loh. Dan katanya si Rismon mencak-mencak dalam live-nya ya, dia tunjukkan ijazahnya. Kayak mana tunjukkan begini-begini. Ini ijazahku nih, lihat kalian lah ini. Hei, lapet. Pembohong, tukang ngibul. Jadi salah satu ya yang menyatakan bahwasanya ijazahnya si Rismon ini nggak betul atau palsu itu si Joshua Sinambela, kan begitu. Nah, ketika ditanya wartawan apa nggak ada kepingin untuk melaporkan si Joshua Sinambela ini, apa dibilangnya? Nanti dulu lah, kita jangan buang-buang energi. Bilang aja takut kau kalah apa? Lapik bulut. Banyak kali gayamu.
Kita lihat ini ya, apa dibilang siapa ini? Si Joshua Sinambela. Perhatikan ini. Aku punya buktinya semua biar tahu. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik, ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya, gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital, gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian, ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah, gitu ya, terus difoto, gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa, ya. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar, ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir, ya. Diblokir. Saya diblokir. Bang Joshua masih mending Bang punya nomornya. Aku nggak punya, Bang. Makanya aku nggak pernah diblokir. Berarti masih lebih beruntung aku kan, Bang? Aku nggak pernah diblokir si Rismond karena aku nggak pernah punya nomornya. Jadi berapa kali diundang Bapak Joshua ini yang namanya si Rismond nggak mau datang. Kalau di media sosial sosok berani, Jokowi, menyerah aja lah kau yang menyerah. Berapa kali diundang, apa dibilangnya? Kalau mau diundang jangan di sana lah, di sini. Nanti sajalah kita laporkan daripada buang-buang energi. Penipu. Ya, lanjut ini. Aduh, ini pembohong semua ini. Ini masuk lagi ke si Roy Suryo. Analis forensik digital. Ya, yang kemarin itu bawa wayang dia. Ada pula teman-teman dari follower bilang, Pung, main wayang lah kau, Pung, sama kayak siapa si Roy Suryo. Pengakuan Roy Suryo CS yang mengklaim memegang skripsi asli Presiden ke-7 RI Jokowi dipatahkan oleh analis forensik digital, Joshua M. Sinambela. Rupanya menurut Joshua, Roy Suryo CS selama ini hanya menggunakan foto-foto miliknya. Parahnya lagi, Roy Suryo CS mengaku-ngaku mendapatkan sendiri skripsi Jokowi itu di perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Faktanya, foto-foto skripsi Jokowi itu merupakan dokumentasi miliki Joshua Sinambela. Tukang ibul. Ternyata dokumen yang dijadikan mereka untuk dianalisa punyanya Joshua Sinambela. Penipu, pembohong, Roy Suryo, panduto. Banyak lo keceang mangece bantu apa gini kok, ha? Entah apa aja sih apa ini si Roy Suryo ini. Respon diambilnya ya untuk dijadikan analisa, nggak dibilangnya itu punya Bang Joshua. Malah mereka pakai itu dokumentasi itu disebar-sebarkan. Malulah. Bikin malu aja kau, Roy Suryo. Makanya dibilang Bang Joshua ini betul-betul ahli forensik. Makanya dibilang, saya yakin yang namanya Roy Suryo itu nggak tahu alat apa yang digunakan untuk melakukan forensik. Yang pertama dia ahli komunikasi. S2-nya dia itu kesehatan masyarakat. Mana tahu dia apa-apa. Tapi selama ini pakar telematika, pakar teletabis kau, teletabis. Telematika? Kau pakar teletabis, pakar telenovela, pakar teflon. Kalau gayanya si Roy Suryo ini ngomong biar tahu kalian, ya, itu mirip seles teflon. Seles panci yang datang ke rumah-rumah itu, ya kan? Segitu banyaknya ibu-ibu yang nongkrong bisa yakin semuanya dibelinya teflon ya.
Teflon ini ibu anti karat. Selain anti karat ibu, anti peluru. Loh kok bisa? Ya maksudnya pelurunya peluru karet. Pembohong ini semuanya. Nggak usah percaya kalian. Ya. Nah ini lagi nih. Ya coba kalian perhatikan ini. Aduh, siapa lagi? Yes, I think it is time for us to test our undang-undang because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws by United Nations and the Center for Human Rights. But we are not asking the word now. Siapa lah yang edit mulutnya bisa lebar kali? Ini pembohong juga, penipu ini. Ya, ada juga yang sudah menyiarkan, yang sudah mempublish bahwasanya gelar doktornya ini palsu. Palsu. Sekarang begini, ya, it's impossible. Ya, itu sangat mustahil ketika seorang S3 nggak bisa bahasa Inggris. Memalukan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan S3-nya. Bahasa Inggrisnya kayak gitu. We can test our undang-undang. Tiba. Pak ketiba tipung, suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang tipu. Hidupnya kayak benalu. Pak ketiba tipung, suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang tipu, hidupnya kayak benalu. Makin kreatif aku dibikin orang ini, bah. Pak tiba tipung, suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang tipu, hidupnya kayak benalu. Pak tiba tipung, suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang tipu, hidupnya kayak benalu. Aku besok rekaman dulu aku, bah. Aduh, ya tukang tipu. Penipu semuanya, penipu ini, penipu. Ya, ini lagi si Tipa ini. Bukti kalau dia itu tuti tukang tipu. Dokter Tifa, saya pernah membaca tweet Anda. 1 juta% atau 1 miliar persen Anda meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Benar demikian? Bukan itu statement saya. Oke, silakan. Jadi apa katanya? Bukan itu statement saya. Saya kan menggunakan domain saya, ilmu kedokteran ya, pertama kali itu. Jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu? Yang Anda tulis di X waktu itu ya? Ya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Foto pada ijazah yang beredar di internet. Artinya materi riset, materi penelitian saya adalah ijazah yang beredar di internet. Ini. Ijazah ya, menjadi dasar riset saya adalah ijazah yang beredar di internet. Kalau ijazahnya itu dikerjai, fotonya itu bukan foto Bapak Jokowi lagi. Lempar lagi lah dia. Loh, saya kan tidak bermaksud untuk memfitnah. Karena ijazah ini siapa yang menguploadnya pertama kali? Nah, itulah salahkan, itulah masukkan penjara. Kan itu bahasa orang ini kan, disalahkan lagi si Sandi Utama. Menurut keilmuan saya bisa dilihat dari bentuk giginya, dilihat dari bentuk rahangnya, dari bentuk matanya, itu ijazahnya palsu. Kenapa nggak sekalian aja dari bentuk pantatnya bisa kau buktikan nggak ijazahnya itu palsu atau asli? Sekarang begini, iya kan? Kalau kita mau menganalisa sebuah dokumen, ya kan, kita harus lihat bentuk fisiknya dulu.
Kalau yang di media sosial, di internet itu kan baru ngaku orang ini kan di internet. Kemarin-kemarin apa dia bilangnya? Saya dapatkan ijazah ini sendiri kok. Itu kan ceritanya Roy Suryo. Tapi sekarang mereka rame-rame bilang apa? Kami dapatnya dari internet. Lapet. Banyak kali gaya. Tukang tipu, tukang ngibul, tukang ngibul. Pak tipung suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang ngibul, hidupnya kayak benalu. Pak tipung suara gendang bertalu-talu. Tiba tukang ngibul, hidupnya kayak benalu. Kayak benalu lah dia. Jadi dokter nggak berhasil, kliniknya nggak ada. Nompang-nompang dia sama aktivis. Sebagai saintis mak. Ahami, saintis. Lapekmu itu saintis. Dokter kau nggak tahu entah apa-apa kedokteranmu itu, keilmuanmu itu. Apa rupa yang sudah kau sumbangkan lewat keilmuanmu itu sama bangsa ini? Nggak ada. Omong kosong semuanya. Binalu kau. Binalu. Siapa lagi nih? Banyak kali kebohongan-kebohongan orang ini yang bisa dibongkar. Dan tahu enggak kalian? Ya, wartawan aja. Ini sebetulnya biar tahu kalian. Banyak ini wartawan-wartawan ini tahu sebetulnya orang ini omong kosong. Cuman cemana lah mau dapat berita ya kan? Kalian tengok dulu nih, perhatikan ya. Perhatikan, ada wartawan waktu itu lagi mewawancarai si Rismon. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Sebagai terundang. Lebih bagus kau bilang sebagai undangan. Sebagai apa, Pak? Sebagai terundang. Tapi S3. Lihat lagi ya. Terundang. Klarifikasi tentang berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Jadi udah kalian tengok kan, wartawan aja nggak percaya sebetulnya sama orang ini. Gak kalian tengok ekspresinya itu. Kesini nyarah mic-nya tapi begini dia. Terundang. Halah. Ya, mana lagi nih? Egy Sujana. Kita lihat dulu ini. Manusia yang paling banyak berbicara. Banyak kali gayanya kita. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita. Tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita. Besok pada mau... Lihat itu, gambarnya gambar singa itu kan. Kayak singa dia, ya kan? Jangan halangi kita ke UGM. Oleh karena itu, kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. 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 A few moments later. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya punya imunitas hukum pasal 16. Udah gambar kucing, tadi singa berubah jadi kucing. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh, waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin. Kok tetap dia laporin saya? Ya Allah. Ya Allah. Uncungmu itu. Sampai sekarang nggak kelihatan batang hidungmu. Sakit-sakit kau bilang. Kau kirim rekam medis. Kalau bicara rekam medis, aku pun juga bisa bikin. Pergi aja aku ke dokter yang bisa dibayar. Bikin rekam medis di situ, sakit panu, sakit paru-paru,
sakit jantung, asam urat, ginjal tinggal sebelah, fungsi hati tinggal 25%. Aku bikin aja semuanya situ. Mata sebelah kiri mengalami kebutaan 75%, mata sebelah kanan mengalami kebutaan 85%. Mulut bibir atas sebelah kiri agak kaku, mulut bibir kanan sebelah bawah agak lemas-lemas sedikit. Syaraf di sebelah pinggang sebelah kanan agak melorot. Gampang ya bikin rekam medis itu. Halah, ya, coba. Bapak Prabowo, kami minta jangan halangi kami untuk menggeruduk rumah Jokowi. Enggak datang dia. Tukang ngibul. Enggak datang dia. Jangan diadili kami. Kami ini adalah pengacara. Ada hukumnya, ada undang-undangnya. Kenapa saya dilaporkan juga? Yang pergi geruduk rumah Bapak Jokowi dulu siapa? TPU akan siapa? Siapa TPU? Kau ketuanya. Kalau NKRI harga mati.